Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari Perompat RRI Padang. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Bersama saya, Amna Ulfa Ghazali, menemani sahabat budaya di Suntiang Nagari hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, sahabat budaya, seperti biasa, sahabat budaya bisa mendengarkan acara kita melalui frekuensi 92,4 MHz ya. Kemudian juga melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Play Go. Kemudian juga di YouTube channel kita, YouTube Pro 4 RRI Padang. Oke, seperti biasa untuk narasumber kita dari organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat dan sekarang kita ke luar negeri nih sahabat budaya. Kita akan berjumpa dengan Bundo Kanduang kita yang ada di Turki. Kita sapa dulu, ini ada Bundo Diana Demir. Halo, assalamualaikum Bundo Diana. Waalaikumsalam Mbak Anna. Gimana Iya, kabarnya? alhamdulillah baik sehat. Bundo Diana Ah, di sana gimana nih kabarnya dini hari ini? Alhamdulillah sekarang Mhm, kita baru jam 4 mhm, dini hari, masih menunggu waktu subuh sekitar berapa jam kemudian. mhm. Kita sekarang berada di musim gugur, Oke. jadi waktu subuh sekitar jam 5:45. Iya, Aduh, masih jadi lama ya. eh, masih cukup Oke, lama. masih cukup lama. Iya, Tapi semangat dong ya, barengan sama kita ya, Bunda Diana ya. semangat banget Semangat banget. ya. Iya, Semangat terlihat banget. dari wajahnya cerah dan cantik banget nih pagi hari ini. Ini Oke. sebenarnya ketularan dari Mbak Amna kayaknya ya. Ah, masa Karena Mbak iya? Amnanya cerah banget, cantik sekali. Iya, alhamdulillah. Biasanya cuma lihat di programnya, sekarang ketemu langsung. Ah, Alhamdulillah. gitu, alhamdulillah. Yang pasti Iya, Bundo Kanduang selalu mensupport kita nih di program Suntiang Nagari luar biasa. Apalagi sudah mendunia sekarang ya, Bundo Diana ya. iya, Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ya, jadi kali ini di Turki lagi musim dingin ya, Bunda Diana ya. Itu dari Belum, kapan? belum musim dingin, Oh, belum. belum Jadi, musim dingin, baru memasuki musim gugur. oh baru Tapi saya masukin. sengaja Mhm. pakai background ini, biar suasananya adem. Iya, dulu adem ayem ya. Ini, ini sedikit apa namanya? Mhm. Seperti inilah di bursa di tempat saya berdomisili di Mhm. kota Bursa. Jadi kalau musim dingin begini, ini gunung yang di belakang saya ini 20 menit dari rumah. Jadi kita Oh, kalau deket musim banget dingin ya. ya di dalam ini, di dalam Oh. eh, apa namanya, Mhm. kulkas, Di dalam kulkas kulkas. alami Wow. beku. Itu sampai Ya, minus berapa derajat itu kalau musim dingin di sana? kalau musim dingin di sini biasanya kalau untuk di perkotaan Mhm. biasanya bisa mencapai -10, 12, bahkan Mhm. bisa -15 sebenarnya. Apalagi Wow. saya yang posisinya memang di bawah kaki gunung. Mhm, Ini mhm. Itu namanya dingin banget ya. mungkin wisatawan dari Sumatera Barat sudah Mhm, tahu ini mhm, namanya Uluda. Ulu itu artinya gunung, da mhm. besar. Jadi Uluda. Kalau Mbak Anda dengar-dengar ada Oke. jemaah umroh yang ke Turki juga, Mhm. mereka ke Uluda ini. Di Uluda itu artinya gunung Oke, besar. gunung Nah, di besar. sini tempatnya. Harapan Mhm. saya di pagi hari ini, semoga nanti Mbak Amna juga sama kru RRI Pro 4 bisa Mhm. berjumpa di sini, bisa main Amin, sabi amin, bersama. Amin ya alhamdulillah, Rabbal ya Alamin. Allah. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau kita ke Turki nanti hubungin Bunda Diana dong ya. Ya, hubungin Iya, saya, insya Allah bisa bisa bertemu kita, siap. bisa keliling Alhamdulillah. Wow, di keren. Turki. Pengen banget deh ke sana. Oke, Bunda Iya, Diana, tema kita pagi hari ini tentang penerapan identitas Keminangkabawan dalam penyesuaian diri hidup di rantau, betul ya? Nah, iya betul. oke, Bunda Diana di Turki ini udah dari kapan nih merantau ke sana? Kamu boleh tahu? Sebenarnya saya masih terhitung baru merantau sebenarnya, baru Mhm. memasuki 11 tahun. Oh, baru 11 tahun.
yang Mhm. 11 tahun. Ikut Iya, ikut suami? Ikut orang tua? iya ikut suami. Ya, Ikut memang suami. seperti itu adanya Mhm. jodoh ya. Ah, Masya Allah. Jadi suaminya saya suaminya berjodoh orang sana dengan ya? orang Turki ya, Wow. belasteran Eropa, tepatnya Mhm. Yugoslavia. Nah, jadi memang erat banget. Mhm. Sepertinya saya orang Minang, Mhm. kemudian saya berjodoh dengan orang Yugoslavia yang berdarah Turki, yang kulturnya, adat istiadatnya Mhm. keren banget. Jadi Wah, memang luar nyambung banget. biasa. Nyambung banget Ada ya. kesamaan, ada kemiripan yang memang saya suka banget. Oh, keren. Oke. Bunda Diana, ini untuk Bundo Kanduang di Turki ini kan kita baru pertama kali ya. Jadi barangkali Ya, bisa bisa diperkenalkan ke sahabat budaya kita seperti apa Bundo Kanduang di Turki, mungkin sejarahnya, pembentukannya kapan begitu, biar iya, sahabat budaya juga mengetahui. Silakan. iya. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat budaya RRI Perempat Mhm. Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Doa warahmatullahi dan wabarakatuh. harapan saya semoga sahabat semua selalu dalam keadaan bahagia, sehat walafiat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Bundo Kanduang luar negeri Mhm. atau yang kita singkat dengan BKLN. Asal terbentuknya adalah efek daripada pandemi. Mhm. Kita bertemu di ruang virtual seperti ini, kita saling tukar nomor telepon, terus kita membicarakan apa yang ke depan harus kita lakukan untuk mengobati rasa rindu kita kepada ranah Minang tercinta, walau jauh di Mato, namun selalu dakek di hati. Nah, Mhm. kemudian kita memulai mencoba untuk melakukan sesuatu, menghubungi teman-teman atau bundo-bundo yang memang seperti apa yang saya rasakan juga. Saya ingin ada satu organisasi di luar negeri ini terkhusus untuk kita orang Minang, bundo-bundo yang berdomisili tetap di luar negeri, terkhususnya itu tujuan kita. Eh, kita mulai membicarakan hal yang lebih serius lagi, dimana kalau kita bentuk kemudian eh, apa yang kita rencanakan tersebut kita sampaikan kepada eh, Ketua Perkumpulan Bundo Kandung Pusat, beliau apa namanya Bundo Rauda bersama Bundo U juga, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Kemudian kita dikukuhkan. Sebenarnya masih masih seumuran jagung banget, jadi baru, benar-benar baru. Mhm. Kita masih dalam tahap merekrut anggota, dan alhamdulillah sekarang kita sudah di atas 70 orang anggotanya dan juga sudah di atas 10 negara. Mhm. Alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi masih banyak. Kemudian untuk di Turki sendiri, Mhm. untuk programnya kita masih masih bergabung dengan bundo-bundo yang ada di negara lain karena Mhm. kita memang baru membentuk, baru berkomunikasi. Insya Allah ke depannya pelan-pelan sambil belajar terus kita akan eh, apa namanya menampilkan yang terbaik. Seperti itu harapan kami semua. Mhm. Ya, Bunda Ya. Diana, walaupun masih baru, tapi tentunya sudah ada rencana kegiatan ataupun ada kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti apa, Bunda Diana? Iya. Kalau kegiatan yang sudah dilakukan sekarang, kita lebih fokus untuk beberapa divisi. Pertama, ada divisi dakwah. Kita insya Allah sudah jalan. Kita bikin program dakwahnya ini sekali 3 bulan. Mhm. Kemudian ada divisi adat istiadat juga sudah berjalan. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi ada divisi kesenian, seni budaya. Ya. Ini juga sudah berjalan dan sedang berjalan program-programnya yang untuk masa akan datang. Intinya Mhm. di sini kalau untuk kesenian kita memang fokus memperkenalkan bagaimana sih adat istiadat dan kesenian orang Minang itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan tempat di mana kita berdomisili.
Misalnya kalau untuk saya di Turki, saya sesuaikan juga dengan kebutuhan saya, dengan mungkin katakanlah di sini profesi saya atau Mhm. hobi saya gitu. Makanya dalam hal ini saya lebih cenderung kepada pengenalan identitas orang Minangkabau itu gimana sih? Mhm. Mungkin terkhusus untuk di Turki juga untuk seluruh orang Minang yang merantau. Ini Mhm. yang saya lakukan selama 10 tahun di sini, sudah jalan ke 11 tahun, ini yang saya lakukan. Bagaimana sih saya menunjukkan identitas saya sebagai orang Minang, sebagai perempuan Minang, sebagai dari wanita Minang. Ini yang saya tunjukkan terus sampai hari ini. Mhm. Iya, ada kesulitan enggak Bunda Diana dalam penerapan identitas tersebut di negeri orang sana? Kalau kesulitan sebenarnya bisa berlaku untuk segala hal, Mhm. namun saya selalu punya sikap positif. Sepertinya kalau kita mau berusaha, mau belajar, kayaknya kesulitan itu nggak ada. Ya. Nah, paling untuk tahun-tahun pertama, kalau masalah untuk berkomunikasi, tentu saja saya sambil belajar banget. Memang Mhm. memang saya nih orangnya giat belajar banget. Oke. Jadi bahasa ya, bahasa, terus juga makanan. Nah, karena saya ini memang sudah ditakdirkan menjadi anak rantau, Mhm. merantau dari kecil gitu ya, Ya. dari muda. Jadi saya nggak mengalami banyak kesulitan masalah makanan, masalah beradaptasi. Ya ini yang membuat saya eh, bangga banget menjadi anak Minang, menjadi apa namanya generasi Minang. Itu Mhm. saya bangga banget karena orang Minang itu gampang banget dan dia tahu cara menyesuaikan diri dia dimanapun dia berada. Mhm. Ya, Mhm. dia bisa gampang menyesuaikan diri. Nah, itu saya terapkan. Hal ini saya terapkan di sini. Eh, saya selalu ingat tetua dari orang tua saya, tetua saya elok-elok di rantau, Mhm. elok-elok membawa diri, Mhm. harus rajin, harus jujur. Cuma itu nasihat orang tua saya. Mhm. Terus kalau di Bunda Ya. Diana sendiri masih fasih berbahasa Minang? Sangat. Sangat Ini luar justru biasa. menjadi ciri khas saya. Mhm. Bahkan kalau saya coba, saya coba sesi latihan aja ya. Mhm. Sepertinya saya ini kurang pas untuk berbahasa Indonesia karena saya selalu Mhm. lebih 95% saya berbahasa Minang. Wah, luar Ini. biasa. Bahkan kalau saya di sosial media juga saya selalu menulis dengan bahasa Minang. Nah, ini yang Mhm. sering sering bertolak belakang dengan di negara sendiri kalau saya perhatiin Mhm. banyak generasi yang mungkin seumuran saya Iya. di generasi kita ini ya, Mhm. mereka kadang lebih cenderung eh, lebih bahasa Indonesia atau apalah seperti itu. Bahkan eh, ada yang beberapa orang, mungkin segelintir, sekelompok, terlihat malu mengakui orang Minang, Mhm. malu berbahasa Minang. Kalau Mhm. saya justru saya bangga dan saya di sini saya tunjukin ke keluarga saya, ke keluarga suami saya terutama, kemudian lingkungan saya. Kalau ada orang Turki nanya ke saya, kamu orang mana? Ngerelesin gitu kata bahasa Turkinya. Mhm. Saya selalu bilang, eh, saya orang Indonesia, Sumatera Barat. Jadi saya langsung bilangin kalau saya ini orang Minang gitu. Orang Mhm. Minang, Minangkabaular. Jadi bahasa Turkinya seperti itu, Mhm. Ben Minangkabaular. Mhm. Minangkabaular itu terkenal di Turki. Oh ya. Bahkan kalimat yang pendek itu Mhm. pernah masuk di salah satu Mhm. kuis Want to be Millionaire gitu ya. Mhm. Jadi Mhm. ada perkumpulan apa namanya yang paling gimana gitu ya persoalannya eh, itu berada di negara apa, di kota apa gitu. Mhm. Minangkabau ini gitu. Ya. Nah, di situ populer. Kalau saya bilang Minangkabau, mereka udah paham. Mhm. Mereka sering lihat juga mungkin di YouTube bagaimana tradisi orang Minang, Mhm. pakaian orang Minang, seni budaya orang Minang, bahkan makanan orang Minang sendiri termasuk ya apalagi kalau bukan rendang Padang. Mhm. Kan pagi-pagi ngomong rendang kan jadi lapar nih Mbak Aduh, ya. jadi lapar. Jadi saya juga memperkenalkan sampai Iya. ke sana. Ini makanan Minang, Mhm. ini cara orang Minang, begini cara perempuan Minang itu duduk, begini Mhm. cara perempuan Minang itu makan.
begini cara perempuan Minang ini beradaptasi, itu saya kembangin, saya kembangkan terus Sumbang dua banget sehingga ya. kesulitan yang mungkin dihadapi oleh sebagian orang, saya tidak menemukan itu karena saya terapkan sopan santun sebagai padusi Minang, ba'awak dengan mintuwo, ba'awak dengan ipa, ba'awak dengan ipa laki-laki. Nah, indak sembarang cikikikan lah seperti itu. Iya. Dan itu saya terapkan. Bahkan Mbak Amna, Mhm. semenjak saya menikah sampai hari ini, saya nggak pernah bersalaman jabatan tangan dengan ipar laki-laki saya, dengan Oke. keluarga suami saya laki-laki, nggak pernah. Mhm, Saya orang Minang, saya seperti ini adab saya mhm, tidak bersentuh tangan dengan laki-laki lain, mhm. walaupun dia kakak suami saya sendiri. Nah, ini salah satu yang saya kembangkan. Begini saya orang Minang, begini kita Iya. perempuan Minang. Dan mereka Ini yang menerima. mungkin sudah mereka senang banget. Mhm. Bahkan mertua saya, ketika saya diajak bertamu, Ya. mereka biasanya kalau di Turki itu Mbak Ana ada salah satu eh, tradisi dan itu Mhm. bagus banget kalau menurut saya suka banget. Iya. Jadi kalau kita bertamu, tamu laki-laki dan perempuan itu kamarnya nggak sama, ruangannya maksud saya. Jadi Oke. ada ruangan perempuan, ada ruangan laki-laki. Nah itu saya Mhm. suka banget. Mhm. Saya yang ini menarik banget buat saya. Mhm. Selalu mengingatkan saya kepada kampung halaman, walaupun kita orang Minang, Mhm. perempuan Minang itu nggak bercampur lah gitu ya Iya, sama tamu betul. laki-laki, walaupun tetap di dalam satu ruangan. Namun ini yang lebih menarik buat saya, kalau hal ini bisa diterapkan, alangkah jauh lebih baiknya. Mhm. Oh, itu Perempuan tradisinya. itu hidup sama-sama perempuan aja ya, itu Iya, tradisi orang tradisinya Turki. bagus bagus sekali loh. Bagus. Bahkan Kemudian di mereka di sangat sangat menghormati tamu, Mhm, mhm. sangat Oke. sama seperti orang Minang. Ini yang saya melihat ada kesamaan, makanya saya lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Mhm. Ya, mudah juga karena Allah memudahkan, saya yakin Iya. sekali untuk hal ini, saya yakin sekali. Ini Mhm. yang saya terapkan. Iya. Jaga sopan santun aja intinya. Iya, betul. Kita tahu kan kita sudah menikah. Ini yang Mhm. saya lihat untuk sampai hari ini, Mhm. bukan di sini mungkin saya mungkin terlihat baik, bukan seperti itu. Tapi saya selalu mempelajari, memperhatikan. Mhm. Ini apa sedikit Mbak Naya, Ya. banyak perempuan sekarang ketika mereka sudah berstatus istri, Mhm. mereka bebas seperti mereka sebelum nikah, Betul. ngobrol sama orang bebas, apa dan lain-lain gitu bebas. Dan Mhm. itu juga banyak terlihat dari ya mungkin dari kita perempuan Minang gitu. Mungkin Mhm. alangkah lebih baiknya kita balik lagi. Gimana sih bundo-bundo kita ngajarin, bundo kandung lah ya. Gimana beliau ngajarin ke kita gitu. Gimana sih batas-batas kita itu harus bergaul dengan lawan jenis. Mhm. Walaupun dia itu masih saudara kita gitu. Batasnya Mhm. ada. Ya. Ini yang saya pelajarin di Turki, Mbak. Saya Mhm. sangat suka banget nih untuk masalah yang satu ini dan Mhm. memudahkan saya menunjukkan apa identitas saya sebagai orang Minang. Ini juga saya kembangkan kepada Bundo Kanduang di Turki Mhm. yang sudah saya kenal ya, orang Minang yang sudah saya kenal. Pelan-pelan saya menularkan hal apa yang sudah saya lakukan. Karena Mhm. saya selalu berprinsip, saya akan melakukan sesuatu, saya akan mengucapkan sesuatu dengan catatan saya sudah melakukannya terlebih dahulu. Itu apa Wow, namanya prinsip. luar Saya nggak mau biasa ngomong kalau Bunda saya nggak Diana. melakukan. Nggak berani. Iya, Saya nggak berani. iya, Jadi kalau betul. saya sudah melakukan sesuatu, artinya Mhm. insya Allah saya sudah menerapkan. Baru saya ngomong, baru saya ajak teman saya, orang Minang terusnya, perempuan Minang yang berjodoh sama orang Turki khususnya, kita sedang sedang mengembangkan ini sekarang, ngajak bunuh kadang yang di Turki. Nah, ini saya menularkan pelan-pelan. Mhm. Kita orang Mhm. Minang itu harus seperti ini, kita tunjukin, Ya. kita pedusi Minang. Mhm. Kita tuh tahu sopan santun. Kita nggak sembarangan gitu ya. Yang paling banyak saya perhatiin kalau sekarang latah. Kita Mhm. jangan menjadi perempuan Minang yang latah dengan media. Ya. Ada ada akun ini, ada aplikasi ini kita ikutan. Mungkin saya insya Allah semoga Allah bimbing. Mhm. Saya ingin menjadi pribadi menunjukkan bagaimana sih yang sebenarnya kita sebagai perempuan gitu, apalagi kita sudah menikah, Mhm. apalagi saya ini perempuan Minang gitu, saya Betul, berat untuk betul. itu. Mhm. Ditambah lagi sekarang
ada di belakangnya kita jadi bunuh kandung. Iya. Ini untuk saya itu berat banget Mhm, ya. mhm, Untuk usia saya ini tuh berat banget, tapi saya selalu belajar. Hal ini tentu saja tidak saya dapatkan dengan mudah, tapi karena ada orang-orang hebat di belakang saya yang selalu membimbing saya, mhm, yang selalu memberi nasihat yang baik, yang selalu mensupport saya. Ini adalah satu hal yang istimewa di saya di Bunda Kandung luar negeri. Saya dalam hal ini sangat berterima kasih sekali kepada Ketua Bunda Kandung luar negeri, Bunda Ratna. Terima kasih atas ilmunya, Bunda Pit. mhm, mhm. Beliau sebagai Wakil Ketua BKLN. Beliau Ama, saya selalu manggil Ama. Beliau selalu banyak mensupport saya, ngajarin saya banyak hal. Mhm. Terus satu lagi ada Bundu Eni juga sebagai sekretaris dari BKLN itu sendiri di Sydney. Beliau ini juga menjadi support system bagi saya, membimbing saya untuk lebih teratur lagi lah gitu, untuk Mhm. lebih disiplin lagi, ngajarin banyak hal. Dan ini saya selalu belajar tekun dan sungguh-sungguh karena saya nol banget ya. Apalagi kita hidup di rantau, Mbak Ana, Iya. ya. Apalagi jauh, tapi itu yang saya ingin. Mhm. Lah walaupun jauh, jauh di Mato, ranah Minang, bahasa Minang, tradisi Minang itu selalu dake di hati Ambo. Luar Nah, itu yang biasa. saya pengen kembangkan untuk teman-teman terutama yang mungkin yang seangkatan saya atau Mhm, yang mungkin di bawah saya. Mari kalau bukan kita yang memulai mengenalkan identitas kita sebagai orang Minang di perantauan ini, siapa lagi? Ayo mhm, kita tunjukin kita adalah perempuan Minang yang punya etika yang baik, yang punya cara bergaul yang mungkin katakan bisa berbeda dari orang lain gitu. Kita punya prinsip yang apa namanya, prinsip orang Minang itu kan sangat mandiri, nggak suka ngerepotin orang, iya, iya. mandiri, kreatif, Mhm. ya. Makanya kalau tadi di pertanyaan awal Mbak Ana bilang ada nggak kesulitan? Kalau untuk makanan saya nggak pernah menemukan kesulitan. Oke. Selagi ada selagi ada pasar, saya bisa mengolahnya seperti rumah makan Padang. Wow. Karena sayur-sayur dan lainnya sama kecuali eh, yang mungkin spesial banget ya, Mhm. kayak teh jengkol. Ya, memang saya nggak makan sih, tapi nggak ada di sini gitu. Oke. Tapi bukan berarti kita harus terfokus dengan hal-hal yang sulit. Apa yang mungkin ada di sini kita bisa olah. Ini juga termasuk cara kita menyesuaikan diri, termasuk cara kita menunjukkan beginilah orang Minang Mhm, merantau. mhm, Ini mhm, yang saya terapkan di lingkungan saya, Mbak Ana. mhm. Iya. Oh, artinya bumbu bumbu khas Minang juga bisa ditemukan di sana, Bunda Diana? Saya bisa ngolah, Oh, bisa selagi diolah ada sendiri? ketumbar, Mhm, merica, mhm, jahe, ada lengkuas. Nah, mhm. kita kan orang Minang tuh dari ketek kalau pandai memasak. Jadi Betul. kalau untuk hal-hal yang sederhana saya bisa olah. Justru bumbu yang tidak terlalu banyak Mhm. saya bisa aplikasikan ke masakan Turki dan suami saya bisa makan, mertua saya bisa Oke. makan. Nah, ini juga salah satu yang menarik saya rasa untuk perantau Mhm, Minang, terkhusus untuk bundu-bundu yang di Turki, mhm, apa namanya? Gimana caranya kita memperkenalkan makanan kita ke keluarga terutama. mhm. Jangan masukin bumbunya yang memang 100% ini banget ya, rumah makan Padang banget. Kita kurangin. Ya. Karena di orang Turki itu nggak suka makannya terlalu pedas. Nah, Mhm, ini spesial trik saya untuk bumbu-bumbu yang ada di Turki. mhm. Mudah-mudahan nanti beliau-beliau ini mendengar, bisa menerapkan. Semua itu bisa diolah. Ya. Termasuk kalau untuk makan ini Mbak Ana, daun singkong pun saya bisa olah rasa daun singkong Mhm. dari daun anggur. Nah, ini Oh, salah gitu? satu kreativitas Padusi Minang. Wah, Ya, keren. salah satu kreativitasnya di rantau. Cuman orang Minang yang saya rasa bisa seperti ini. Mhm. Dan ini akan menular kepada lingkungan lain. Orang Minang itu sangat mandiri, ini yang bikin saya senang banget. Dia Betul. nggak mau nyusahin orang. Mhm. Selagi dia bisa, dia akan ngelakuin sendiri. Ini juga saya terapkan dalam keluarga. Saya mandiri, apa namanya, dalam segala hal itu saya mandiri. Saya udah biasa Mhm. mandiri. Mhm. Saya malu kalau saya jadi orang yang merepotkan. Iya. Ini juga pengaruhnya positif banget untuk kita yang tinggal jauh dari keluarga. Kita jadi diri sendiri, kita dihargai.
Tapi Mhm. kalau kita merantau jadi benalu, Mhm. ya kita tahu posisi kita itu nanti di mana. Iya. Ini Iya. yang menjadi tolak ukur saya kenapa saya lebih cenderung ingin mengangkat identitas kita orang Minang, terus gimana aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hal sederhana yang saya lakukan ini bisa dilakukan juga oleh keselak saya, bisa dilakukan juga oleh bundo-bundo yang berdomisili di Turki Oke. ataupun yang di luar Turki. Kalau di luar Mhm. Turki sih saya sudah ini banget, yakin banget lah. Mhm. Iya. Beliau itu sudah sangat luar biasa. Oke. Khusus yang di Turki mungkin baru ya, banyak yang baru, Mhm. Mhm. banyak yang baru merantau, ada yang setahun, 3 tahun, 5 tahun. Mhm. Gimana sih supaya semangat kita tuh full terus, ya? Betul. Gimana sih supaya kita selalu jauh dari orang tua, kita selalu happy gitu ya, kita nggak merasa sendiri, isi hari-hari kita sama hal-hal yang positif. Jangan Mhm. mikirin lah, dah mau pulang kampung, jangan. Merantau itu bukan orang yang bentar-bentar pulang, bentar-bentar pulang. Iya. Gak apa-apa dibilang Bang Toyib. Yang penting kita di rantau itu bisa menjadi sesuatu yang apa namanya lebih baik dari hari kemarin gitu. Ada Mhm. sesuatu yang bikin kita menjadi lebih berkualitas lagi, jadi lebih bermanfaat lagi gitu yang kita lakukan di rantau. Bukan meratapi nasib, Mhm. mungkin seperti itu. Iya, keren. Sebalik lagi, kita Mhm. tunjukin kita itu orang Minang loh. Buat Betul. saya orang Minang tuh harga mati. Makanya saya selalu promosiin. Kamu orang mana? Ditanya. Saya Mhm. orang Indonesia, orang Minang. Saya langsung bilang gitu. Nggak Mhm. ditanya pun saya akan bilang saya orang Minang. Karena orang Indonesia kan banyak ya. Iya, Mereka betul. juga kadang yang awam itu nggak tahu Indonesia itu di mana, masih ada yang nggak tahu gitu. Ada Mhm. yang seperti Mhm. itu. Karena kalau sekarang sudah, kalau 10 tahun yang lalu mereka kurang ini. Apakah di Malaysia, apakah di sini? Enggak, Indonesia itu negara yang besar. Saya kenalin. Mhm. Makanya modal kita selain dari mengenalkan identitas kita, dari mana kita berasal, kita juga harus giat belajar. Betul. Jangan menunggu orang lain yang mengerti kita, Mhm. tapi kitalah yang akan menyesuaikan diri pada lingkungan. Ini juga balik lagi terdapat sama filosofi orang Minang. Di mana bumi dipijak, di Di situ situ langit langit dijunjung. dijunjung. Mhm. Ya, jangan fokusnya di sini, merantau. Di mana bumi dipijak, di sini di sana rumah makan saya cari, itu salah juga gitu. Jangan fokus ke sana dulu. Iya, Fokusnya betul. kita menyesuaikan diri dulu. Mhm. Mhm. Intinya kalau kita mau happy jauh dari keluarga itu, mau dia merantau kemana aja, Iya. dari Padang ke Jakarta sama aja, dari Padang ke Pekanbaru, dari Padang ke Batam, orang Minang kan merantau kemana pun. Mhm. Fokusnya ke sana. Satu hal mungkin yang sering saya dengar ya, saya dengar, Mhm. jangan kita pelihara sifat yang satu ini sebagai orang Minang. Ini mungkin pesan dari saya secara pribadi. Ya Mhm. baru 2 bulan merantau ke Jakarta udah lu ada gua aja ngomongnya. Jangan Nah, pakai bahasa itu. Minang. Kita lestarikan bahasa Minang gitu. Ini kita loh gitu. Iya, iya. Jangan jangan baru merantau udah lupa bahasa Minang. Jangan. Mhm. Saya juga merantau nih ya. Saya juga merantau. Saya dari umur 16 tahun udah merantau, tapi Mhm. saya selalu berbahasa Minang. Karena memang itu yang mungkin dekat untuk saya mempromosikan, memperkenalkan kalau saya itu adalah orang Minang. Kalau Minang Mhm. itu adalah salah satu suku yang luar biasa banget gitu. Kalau udah Betul. luar biasa, mungkin saya bukan membangga-banggakan Minang, enggak, tapi luar biasa untuk Memang, saya. memang luar Dan orang biasa. juga tahu dia. Dunia juga tahu Minang itu luar Betul. biasa. Dan efek yang saya rasakan menjadi menantu orang Turki, saya orang Mhm. Minang, itu juga tahu mereka gitu. Mhm. Menantu saya itu begini gitu. Mhm. Dia orang Minang gitu. Karena Iya, saya tunjukin sikap saya. Bukan sekedar apa namanya? Kata orang sekarang itu ya, pencitraan ya depan mertua. pencitraan, Enggak, betul. Mhm. saya original aja gitu. Kalau saya misalnya iya iya ya, kalau enggak gitu. Mhm. Apa Saya adanya kalau ya. diajak acara juga saya milih. Mhm. Kalau acaranya begini saya nggak ikut, kalau acara ini saya mau gitu. Itu namanya identitas kita sebagai orang Minang, karakter kita harus tunjukin, kita harus Mhm. bersikap. Mhm. Jangan pelin-pelan. Kita merantau ke Turki udah kayak ada ala-ala Turki, jangan tinggalkan itu. Kita Mhm. tetap begini saya. Termasuk kalau saya makan pakai tangan ya, Ya. itu nggak ada komplain sama mertua saya. Itu saya bisa menjelaskan. Mhm.
Mhm. Sebelum mereka tanya, saya akan menjelaskan Ya. kenapa saya makan pakai tangan. Ini bukan cara makan orang Indonesia, ini bukan cara makan orang Minang, ini sunnah Rasul. Jadi saya tekannya ke sana. Mhm. Jadi saya lebih mudah diterima. Mereka nggak heran, ah, kok makannya pakai tangan, nggak pakai garpu. Kan di sini Eropa itu kan semua pakai sendok, apa gitu. Betul, Nggak betul. pakai tangan, sehat. Mhm. Udah. Tapi nggak di semua cara. Kita harus pandai menempatkan diri. eh, Kalau di rumah, misalnya di depan mertua, nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau udah di acara pesta, ya disesuaikan lah, gitu. Intinya seperti itu. ya. Jangan nunggu orang ngertiin kita di rantau. Kita yang harus belajar, kita yang harus menyesuaikan diri. Mungkin Mhm. itu yang menurut saya, kita tunjukin identitas kita. Betul sekali. Ya, Begitu, barangkali Mbak. memang hal ini yang membuat orang Minang ini gampang merantau ke luar ya. Karena mereka memang gampang beradaptasi, sangat mudah Ya, beradaptasi. Begitu. Dan untuk Bundo Diana sendiri eh, berkaitan dengan Bundo Kanduang ya. Perasaannya seperti apa nih Bundo Diana ketika diminta menjadi bagian dari anggota Bundo Kanduang Sumatera Barat? perasaan saya yang pertama kali adalah perasaan bersyukur. Mhm. Karena sepertinya memang harapan besar saya ada ke sana gitu. Mhm. Perasaan bersyukur, bersyukur Allah memilih saya, Allah memberi kesempatan untuk saya. Dalam hal ini tentu saja saya harus belajar, harus menimba ilmu, harus mempraktekin ke diri saya sendiri. Kemudian kalau saya sudah bisa, saya harus mengembangkan, kita harus mewarnai gitu. Ya. Sebelum kita diwarnai oleh keadaan-keadaan yang buruk di luar sana atau apapun itu, kita harus bisa mewarnai. Dengan catatan, kita adalah orang yang mampu mewarnai, memberi pengaruh positif kepada orang lain, kepada lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan yang lebih besar lagi tentu kepada Bundo Kanduang, Bundo Kandung luar negeri, dan Bundo Kandung dimanapun berada. Tuh. Mhm. Oke. Perasaan saya senang banget. Ya, yang pasti luar biasa ya, karena Bundo Diana sendiri juga Minangnya juga kental banget di sana, selalu menjaga identitasnya Iya, kemanapun begitu ya Bundo Diana. Oke. Berkaitan dengan aktivitas Bundo Kanduang di Turki, ini apakah sudah menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah di sana, Bundo Diana? iya. Untuk kerjasama Bundo Kandung di Turki dengan pemerintah yang ada di Turki sendiri, kita sedang menuju ke sana. Mhm. Mungkin untuk tahap berikutnya kita akan masuk di pada seni budaya. Itu Mhm. yang lebih kelihatan dari apa namanya sisi lebih mudah kita mempromosikan mungkin dari seni budaya seperti ada tari-tarian biasanya ya. Kalau Mhm. ada Mhm. festival-festival seperti itu. Nah, ini juga sudah ada dari sahabat saya. Insya Allah di lain waktu nanti beliau yang akan menjelaskan Mhm. bagaimana cara kita di Turki, Bundo Kandung Turki untuk memperkenalkan seni budaya. Karena Oke. beliau orang seni, Mhm. kalau saya mungkin bukan bukan berkecimpung di situ, walaupun saya memang suka seni, hobi gitu ya. Tapi teman saya ini pelaku pelaku seni. Mhm. Pelaku seni di sana ya. Jadi pelaku seni di Turki ya. Mhm. Nanti mungkin untuk bagaimana ke depannya kita sudah mulai eh, mungkin melalui festival, melalui Mhm. acara-acara yang bekerja sama dengan pihak KBRI atau PJRI gitu. Kalau Mhm. yang selama ini sudah, cuman belum dalam apa namanya dalam konteks dari organisasi Bulu Kanduang, bebas Mhm. kita Mhm. bebas. Ya. Seperti apa yang sudah saya lakukan selama ini, ya karena saya nggak melakukan seni, saya apa yang mungkin lain dari itu, mungkin seperti yang sudah saya jabarkan tadi, ini Mhm. mungkin termasuk sebagian kecil dari adat istiadat orang Minang. Oke. Gimana sih adat orang Minang? Mungkin itu yang saya kembangkan selama ini. Mhm. Bagaimana sih etika orang Minang gitu? Mhm. Ini yang saya kembangkan. Oke. Kalau untuk lebih ke sana lagi kita sedang, karena memang kita sedang memulai, kita sedang mengumpulkan orang-orang Minang
yang hobi seni, Mhm. yang hobinya di bidang lain, ini sekarang kita sedang menuju ke arah sana. Kalau untuk bundo kandung luar negeri di kota lain, di negara lain, itu juga sama. Iya. Eh, Kalau untuk di BKLN sendiri kita memang baru mulai, jadi program-program yang sudah apa namanya, yang sudah kita rencanakan baru sedang berjalan secara virtual. Mhm. Adapun nanti rencana ke depan, Iya. insya Allah kalau nggak ada halang dan rintangan, dari 2023 mungkin kita akan mengadakan pertemuan akbar di Mhm. Sumatera Barat. Ini Oke. menjadi rencana. Ini salah Mhm. satu program dari BKLN itu sendiri, Mbak. Berarti 2023 pulang ke kampung ya, Bunda Diana ya? Kampung, pulang kampung Em, gitu. Pasti senang Insya banget Allah dong ya. ya. Udah berapa lama nih nggak pulang ke Padang nih, Bunda Diana? Kalau saya setelah menikah saya nggak pulang, belum Oh, pulang belum memang. ya? Waduh, udah lama juga ya. Ya, belum pulang. Udah lama, cukup lama. Oke. Cukup lama, sudah 11 tahun saya di rantau. Ya, Hmm. apa namanya? Ada juga sih yang memotivasi kita untuk segera pulang kampung, nggak pulang kampung ya. Mhm. Nah, saya di sini eh, ada hal lain yang mungkin saya nggak terlalu termotivasi untuk segera pulang atau ingin cepat-cepat pulang atau sering-sering pulang gitu. Ya Mhm. pertama orang tua saya dua-duanya sudah nggak ada, jadi Mhm. saya santai enjoy saja gitu, Iya. nggak ada beban yang terlalu terbebani saya harus berkunjung. Mhm. Tapi Mhm. kalau seandainya mereka masih ada, saya harus wajib per tiga Wajib tahun lah pulang. saya pasti pulang gitu, saya usahakan Mhm. pulang karena Mhm. mereka nggak ada. Jadi keluarga yang di Indonesia mereka libur ke Turki, Hmm. biasanya per 2 tahun ke sini. Ini Oke. insya Allah 2023, winter 2023 Mhm. nanti akan ke sini lagi. Jadi Oke. itu sudah cukup untuk saya melepas Lepas rasa rindu, rindu. lepas kangen Satu ya. lagi, udah bisa ketemu seperti ini aja udah senang ya. Iya, melalui Ya, Zoom ya, intinya Bunda Diana. selama kita bisa mengendalikan perasaan kita, terus bersyukur Mhm. teruslah di keadaan apapun, nggak Betul, ada yang jadi beban. betul Nah, sekali. ini juga banyak terjadi kalau orang rantau, kadang terlalu memaksakan diri, Mhm. terlalu memaksakan diri untuk pulang, terlalu Mhm. memaksakan diri untuk ini. Padahal sebenarnya merantau itu kalau menurut saya bukan seperti itu. Mhm. Merantau menurut saya adalah bahagia, merantau menurut saya adalah ilmu menuntut ilmu, seperti Iya. itu. Kalau Mhm. merantau tujuannya cuma ngumpulin uang, pulang kampung, pamer ini, pamer itu, mungkin nggak bisa oke kita gitu. Nggak akan Jadi dapat merantau ya. itu adalah mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena Mhm. merantaulah kamu, insya Allah kamu akan mendapat ilmu, gitu. Ini yang Betul. saya sedang pelajari. Saya pengen Mhm. banyak-banyak dapat ilmu, Mbak. Luar Gitu. biasa, keren banget Bunda Diana. Seperti ini nih contoh orang Minang yang merantau ke negeri lain. Begitu ya Bunda Diana. Oke, Bunda Diana Mudah-mudahan, kita mudah-mudahan ada contoh yang baik, mana ya ya. pasti salah Karena satunya saya contoh yang masih baiknya tahap Bunda belajar. Diana ini. Kita jeda. Mudah-mudahan, Mbak. Iya, kita break sebentar ya Bunda Diana. Ya, tetap bersama Pro Oke, 4 Mama. RRI Padang. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Sile Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Sile Lanyah merupakan turunan dari gerakan Sile yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain Sile di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4
Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di program Suntiang Nagari Pro 4 RRI Padang untuk kesempatan hari ini, Selasa 20 September 2022. Masih bersama narasumber kita, Bundo Kanduang yang ada di Turki, Bundo Diana Demir. Bundo masih semangat bersama kita ya, Bundo ya? Makin semangat, Mbak Amna. Makin semangat, Makin luar semangat, biasa. makin- Oke. Benar. Ya, Bundo, kita akan bacakan WA yang sudah ada masuk di 0811660924 ya. Saya bacakan ya, Bundo ya. Silakan, Mbak. Iya, baik. Ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Assalamualaikum, Bundo. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, ambo sangat mengapresiasi Bundo Kanduang Kito Allah adolo di luar negari. Sindikatnya. Oh, iya. Allah adolo di luar negari sindikatnya. Begitu. Wal, keren banget nih bahasa Sultan Sati, mantap loh gini ya. Iya, mudah-mudahan ada jo budaya kita tetap hidup hendaknya di luar negari. Ambo sebagai mama dari Jawa, nio mainge-inge anjuo, jangan sampai terpengaruh de budaya orang nan negatif. Apalagi kemanakan ambo. Jago juo nyo elok-elok. Terima kasih Bundo dari Turki. Iya. Terima kasih, Mama. Iya. Masya Allah, terima kasih nasihatnya Mama. Sangat bermanfaat untuk kami dan di rantau. Sangat bermanfaat untuk ambo sebagai keponakan yang jauh di rantau orang. Iya. Terima kasih nasihatnya. Luar biasa. Ini Sultan Sati
selalu mengapresiasi kegiatan Bundo Kandang dimanapun berada. Oke. Satu lagi Bundo Diana dari Mama Angel. Assalamualaikum Bundo. Salam ambo untuk Bundo dulu. Jo urang-urang Turki nan gagah-gagah. Ondeh mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Pertanyaan ambo Bundo baa caro menjago anak di luar negara itu ya. Sedangkan di kampung kita lai payah juga menjagonya apalagi di negari orang. Mudah-mudahan sehat taru ya Bundo. Iya, ini dari Mama Angel nih. Silakan Bundo Diana. Terima kasih Mama Angel. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dia ada di siku ambo menjawab dengan bahasa Minang pula. Mhm. Jadi baa cara menjago anak di luar negari. Intinya baa supaya indak gampang terpengaruh dengan budaya asing, dengan hal-hal yang negatif. Kalau apa yang sudah ambo lakukan selama untuk menjaga anak, alhamdulillah kebetulan ambo lah punya anak dua, dan seorang padusi dan seorang laki-laki. Trik kita menjaga anak. Mungkin ambo akan mempraktekkan juga apa yang orang tua ambo mengajarkan. Jadi orang tua, terutama ibu, bundo, adalah contoh, adalah yang ditiru. Cara kita menjaga anak, kita harus menjadi amak yang elok dulu. Karena anak tuh mencontoh kita. Yang kedua, supaya anak kita terkhusus di luar negeri supaya tidak gampang terpengaruh. Ya itu berbalik ke situ Cik Lai, Mama Angel. Kita contohkanlah yang terbaik untuk anak kita, hal-hal yang positif. Kalaupun anak kita menonton, kita batasi apa yang ditontonnya, kita arahkan. Nah, itu pun menjadi satu catatan untuk kita para orang tua. Yang zaman kini kan sudah banyak kebebasan orang tua supaya enak, supaya anak anteng dia handphone, gadget. Nah, menurut ambo itu termasuk cara yang kurang efektif. Ya, mungkin hal itu sudah ambo terapkan. Kalau ambo tidak ada magih gadget untuk anak, jadi mereka tidak bisa menonton sesuatu yang bebas. Kalaupun dia ambo yang menyetel gitu. Jadi anak tuh dari ketik kita yang harus menerapkan, iko yang boleh nak, iko tidak boleh nak. Kalau sudah melekat, kalau itu sudah tertanam, insya Allah di lingkungan manapun ini akan menjadi ingat apa yang sudah kita tanamkan tuh tadi. Dengan catatan, kita sebagai orang tua harus memberi contoh dulu. Kalau kita sudah memberi contoh, insya Allah pelan-pelan anak itu akan ingat. Misal ada masuk-masuk lupa, ini akan balik ke belakang. Oh iya, kecil ama awak, iko tidak boleh ya. Menurut ama awak, iko salah. Dan ama awak, iko tidak melakukannya. Permasalahan besar tuh, kita orang tua yang berbuat dulu, makanya anak tuh gampang mencontoh. Jadi, supaya apa yang kita ajarkan berhasil, kita harus mempraktekkan dulu, kita harus bagi contoh dulu. Mungkin nanti itu trik dari Ambo. Oke, mantap Bunda Diana. Bunda Diana, di akhir kebersamaan kita, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk orang Minang yang ada di sini. Silakan Bunda Diana. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Amna. Saya mungkin cuma ingin menyampaikan satu hal untuk orang Minang. Ayo bersama-sama kita menjadi generasi orang Minang, menjadi generasi padusi Minang, menjadi generasi keturunan Minang lah, menjadi generasi yang baik. Kita balik lagi mempelajari apa sih yang diterapkan sama tetua kita, nenek moyang kita gitu. Kita ambil hal-hal yang baik dari sana. Bagaimana sikap orang Minang, adat istiadat orang Minang. Bagaimana sih kita menjadi orang Minang yang memang sudah diajarkan sama ulama kita seperti Buya Hamka. Nah, ini yang menjadi inspirasi banget untuk saya. Mungkin himbauan saya,
mari kita kembali ke sana, kembali ke menjadi orang Minang yang seutuhnya, bukan Minang-Minangan. Kan banyak tuh orang tua awak di Minangkabau, Minang hilang tinggal kabaunya gitu. Nah, jangan sampai awak yang di kategori itu hendaknya. Mari kita menjadi orang Minang yang punya etika, yang punya adat istiadat yang baik, itu kan bisa kita pelajari selama kita mau belajar. Yang payah itu ketika kita merasa sudah bisa, kemudian hal yang baik kita abaikan. Kemudian hal-hal yang tidak perlu kita terapkan, kita ikut-ikutan, latah. Ini yang mungkin saya sangat prihatin yang menonton dari luar ya, terutama mungkin tujuan saya kepada perempuan Minang. Kalau bisa di dalam sosmed itu kita batasin, nggak semuanya harus kita ikutin bagaimana perkembangan kita kan punya anak nih. Berkaitan juga seperti yang ditanya Mama Angel ya, kita jadi ibu jangan latah. Kalau kita ibunya sudah joget-joget duluan, anaknya gimana gitu. Kita orang Minang tuh, perempuan Minang tuh boleh kok punya seni dan budaya gitu. Tapi bukan berarti kita bebas di sosmed gitu semau-maunya gitu ya. Mungkin ini akan jadi catatan untuk saya sendiri, untuk mengingatkan saya sendiri, dan untuk bundo-bundo kandung yang ada di ranah dan di rantau. Mungkin seperti itu, Mbak Ana. Harapan besar saya kita kembali kepada orang Minang yang sebenarnya. Kan orang Minang itu kan nggak bagus banget kan. Ya. Luar biasa perpaduannya itu sudah luar biasa. Tinggal kita mempelajari terus, kita terapkan, terus kita tularkan itu mungkin, mana? Iya. Luar biasa sekali ya Bunda Diana sharingnya bersama kita pada pagi hari ini di Suntiang Nagari. Mudah-mudahan Bunda Diana sehat terus di sana dan aktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Ya, apalagi aktivitas di organisasi Bundo Kanduang ya. Tetap menginspirasi ya Bunda Diana ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Mbak Amna ya. Minta doanya, mudah-mudahan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena saya takut ketika mengucapkan itu gampang ya. Betul. Tapi kalau kita nggak mampu menjalani itu yang berat. Nah, saya tidak mau seperti yang saya barusan saya omongin ini. Saya pengen bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari pelan-pelan dan harus giat belajar lah intinya seperti itu. Oke, ya mungkin ini kita tinggal berapa menit lagi Mbak Ana. Boleh. Saya silakan, tadi ada yang ingin disampaikan yang lagi. saya share ya. Silakan. Ada yang pengen saya share tadi saya harus di co-host dulu ya. Betul. Ada Silakan sedikit Bundo. yang menarik ya kira-kira. Ini sudah bisa ya? Silakan Bundo. Sudah. Ya. Saya belum co-host, nggak bisa, ada 2 menit, ini menarik banget, mungkin walaupun sedikit dari luar topik ini, tapi ada hubungan dengan saya lupa nyetelnya. Iya, nggak apa-apa. Gini aja Bunda, barangkali karena ini kita butuh bantuan tim teknik ya, barangkali di pertemuan berikutnya bisa kita siap karena saya juga lupa aku tadi nggak apa-apa. Iya, karena kita mungkin juga sudah ya, walaupun saya nggak share ya Mbak Amna, betul. Mungkin bisa menjadi PR juga untuk saya, betul, silakan. Terutama orang-orang yang berkiprah dalam ilmu sejarah. Saya di Bursa pernah ke salah satu museum dan di sini saya bertemu dengan Suntiang. Jadi saya bertemu Suntiang di Turki. Apakah ada hubungan orang Minang itu dengan Turki? Apakah ada hubungannya? Ini yang menjadi pertanyaan besar untuk saya. Ya, karena di sini juga judulnya Suntiang Nagari. Jadi Suntiang itu menarik. Saya ngeliat ada Suntiang di Turki Mbak Amna. Jadi ada museum 30 menit dan rumah ada Suntiang. Jadi pakaian motif-motifnya juga untuk laki-laki yang merah-pula itu ya. Untuk Deta ya. Yang laki-laki. Nah, Deta itu ada di Turki dan mirip. Yang mirip sekali. Yang Suntiang juga mirip sekali Bunda Diana. Ya. Sementara itu kan dari Ottoman ya, dari Osmani. Yang tadi yang barusan pengen saya share itu aja, mungkin intermezzo aja. Bukan di dalam nanti pasti ada lain waktu bisa kita tampilkan ya Bunda Diana ya.
Ya, Oke, yang insya pasti Allah menambah. waktu kita nanti masih panjang nih. Nanti di beberapa waktu kemudian lah. Bunda Iya, Diana, terima kasih mudah-mudahan. atas kebersamaannya bersama kita di Suntiang Nagari pagi hari ini. Sehat terus, salam buat keluarganya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Bundo Diana Demir, Bundo Kandung dari Turki di Suntiang Nagari pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.